Inilah hebatnya Presiden Joko Widodo. Membangun Indonesia belum ditemukan proyek yang mangkrak. Dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo gencar membangun banyak mega proyek infrastruktur di Indonesia. Menariknya, dari sekian banyak infrastruktur dan mega proyek ini tak ada satupun yang berujung mangkrak. Lantas bagaimana bisa sehebat itu? Berikut ini akan kami sampaikan penjelasan bagaimana mega proyek Jokowi tak ada yang mangkrak. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir begitu gencar dibangun mega proyek prestisius dengan nilai investasi bombastis yang mencapai ratusan triliun mata uang Indonesia. Sebut saja pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, kawasan wisata, Mandalika, LRT Jabodebek, dan yang terbaru adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Beberapa mega proyek besar seperti jalan tol Trans Sumatera, LRT Palembang, LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil rampung dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Lantas pernahkah Anda berpikir kalau mega proyek di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sampai sekarang belum ada satupun yang ditemukan mangkrak? Lantas sebenarnya bagaimana Jokowi mengerjakan itu? Apakah ada faktor yang bisa menjelaskan semua ini? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa tidak ada proyek infrastruktur yang terbengkelai selama era pemerintahan Jokowi. Dan inilah rahasia dibalik kesuksesan Presiden Joko Widodo mengerjakan mega proyek tanpa ada satupun yang mangkrak. Yang pertama, kita mulai dari pemantauan dan pengawasan yang ketat. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dia menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur. Hal ini adalah wajib dilakukan. Ini mencakup penugasan tim pengawasan proyek dan sistem pelaporan secara transparan. Pengawasan yang ketat ini membantu mencegah terjadinya penyelewengan dana dan pelaksanaan proyek yang tidak efisien. Pemantauan dan pengawasan ketat membuat Presiden Joko Widodo berkali-kali mengunjungi proyek yang sedang dibangun. Hal ini guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana awal. Contohnya pada saat di awal pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo beberapa kali datang untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik dan tidak mangkrak. Begitu juga saat pembangunan LRT Jabodebek. Dengan pengawasan yang ketat, Presiden Joko Widodo bisa dengan cepat mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, sehingga masalah yang terjadi tidak mengganggu. Lalu yang kedua adalah fokus pada infrastruktur produktif. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur yang diutamakan Jokowi bukan hanya sekedar asal membangun. Namun Jokowi lebih mengutamakan infrastruktur yang produktif. Infrastruktur yang banyak memiliki dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fokus utama pembangunan infrastruktur tersebut seperti proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, jembatan, pembangkit listrik, transportasi umum, kereta cepat, Trans Sulawesi, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan infrastruktur yang lain. Mengingat biaya logistik di Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara di ASEAN, tidak heran jika pembangunan jalan tol menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo. Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, jalan tol di Indonesia hanya memiliki panjang 790 km.
Namun dalam waktu kurang dari 10 tahun, jalan tol di Indonesia sudah menjadi 2.760 km. Hal itu berarti ada 1.970 km jalan tol yang berhasil dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera menjadi sumbangsih besar atas bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia. Hampir semua provinsi di Sumatera kini telah memiliki jalan tol dan telah beroperasi. Kini jalan tol Trans Sumatera sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, komitmen terhadap penyelesaian. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sudah dibangun. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi hambatan administratif, teknis dan finansial yang mungkin muncul selama pelaksanaan pembangunan proyek. Sebagai contoh, pada saat awal pembangunan jalan tol di Sumatera, tidak sedikit masyarakat yang menolak memberikan lahannya untuk proyek tersebut. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia dan juga dunia juga membuat banyak pengerjaan proyek menjadi molor dan memiliki masalah finansial, termasuk pembangunan LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini tentunya membuat pemerintah harus berpikir keras mencarikan sumber pendanaan yang lebih besar dari rencana awal agar proyek tersebut bisa tuntas tanpa meninggalkan bangunan mangkrak. Kuatnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan suatu proyek membuat banyak proyek besar di pemerintahan Presiden Jokowi berhasil tuntas dan sudah bisa digunakan masyarakat. Kerjasama dengan pihak swasta pada era pemerintahan Presiden Jokowi juga mendorong partisipasi sektor swasta. Pembangunan infrastruktur salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Cisumdawu yang dikerjakan oleh perusahaan milik Yusuf Hamka, yaitu PT Citra Marga Nusapala Persada. Kerjasama ini membantu memastikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan tersedia untuk menyelesaikan proyek-proyek dengan lancar. Lalu yang selanjutnya adalah komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan selama pemerintahan Presiden Jokowi juga cenderung mempertimbangkan dampak lingkungan dan aspek keberlanjutan. Sebagai contoh, pada pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai di Provinsi Riau, demi meminimalisir dampak lingkungan, yaitu pada jalur lintasan Gajah Sumatera, maka jalan tol tersebut dibangunkan juga terowongan khusus lintasan gajah. Tidak hanya itu, pembangunan kawasan ibu kota negara Nusantara pun dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ada. Pembangunan IKN Nusantara nantinya akan ramah lingkungan, salah satunya dengan membangun tempat persemaian bibit atau nursery yang dapat menghasilkan sekitar 20 juta bibit setahun. Tidak hanya itu, 70% area IKN adalah kawasan hijau. Hal ini tentunya dapat membantu menghindari masalah lingkungan dan sosial yang dapat menyebabkan proyek tersebut terbengkalai. Besarnya komitmen pemerintahan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, membuat pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini menuai sukses besar tanpa ada proyek yang mangkrak sampai saat ini. Itulah tadi beberapa usaha keras Presiden Joko Widodo membangun Indonesia tanpa ada proyek yang mangkrak. Tantangan besar dari alam, lingkungan, dan dari pembencinya nyatanya tidak menyurutkan usaha pembangunan di era Presiden Joko Widodo.